subscribe dan nyalakan loncengnya. Thank you. Happy watching. Halo semuanya, welcome back to my channel. Oke, kali ini kembali lagi sama aku Nisa Variansyah. Nah, di sini aku akan membuat konten-konten yang terbaru dan juga tentunya yang bermanfaat untuk kalian semua. Ini berawal dari banyak banget aku lihat di masyarakat itu cara tata laksana awal yang salah tentang kesehatan, ataupun banyak banget tentang kesehatan yang salah dan itu beredar di masyarakat dan masih dipergunakan. Nah, untuk kesempatan kali ini aku akan membahas tentang kejang. Untuk sebelum itu, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya aku bisa upload konten setiap hari. Thank you for subscribe. Oke, kali ini kita akan membahas tentang kejang. Oke. Nah, pada slide ini udah terlihat kan apa sih yang akan kita bahas, yakni tentang penanganan pertama saat anak kejang. Jadi banyak sekali di luar sana tuh pada saat anak kejang tuh orang tua justru tidak tahu. Yang pertama, tidak tahu harus melakukan apa, ya kan? Kemudian yang kedua, dia juga tidak tahu harus bagaimana nih anak saya kejang. Malah tata laksana awal, penanganan awal yang dilakukan orang tua itu tidak tepat atau kurang tepat, dan justru malah membuat para nakes atau kita di fasilitas pertama tuh kesulitan menangani karena tata laksana awalnya yang kurang tepat. Seperti itu. Nah, ini penanganan pertama saat anak kejang. Oke, jangan lupa ya subscribe dulu ya sebelum kita memulai channel ini. Oke, thank you. Enjoy this channel. Oke, next. Nah, sebelum kita membahas dalam tentang kejang pada anak, kita perlu mengetahui apa sih definisi dari kejang itu. Kejang adalah gangguan aktivitas listrik di otak. Nah, kondisi ini sering kali ditandai oleh gerakan tubuh yang tidak terkendali dan disertai hilangnya kesadaran. Kejang bisa menjadi tanda adanya penyakit di otak atau kondisi lain yang memengaruhi fungsi otak. Nah, di sini saya akan menjelaskan semudah mungkin dengan bahasa yang seringan mungkin, bahasa awam. Jadi kejang itu adalah gangguan aktivitas listrik di otak, intinya seperti itu. Nanti apapun bentuk kejangnya itu kan bermacam-macam. Tapi yang perlu kita tahu dari definisi adalah kejang adalah gangguan aktivitas listrik di otak, seperti itu ya. Nah, kemudian kita akan membahas faktor resiko. Jadi faktor resiko itu apa sih? Faktor resiko itu siapa saja yang rentan, yang memiliki celah atau yang memiliki kayak kalau kesempatan sih bukan ya, atau yang memiliki ke arah kejang. Siapa aja? Yang pertama dari usia. Biasanya kalau dari usia, yakni mulai dari anak usia 6 hingga 60 bulan, alias 6 bulan sampai 5 tahun tuh beresiko untuk kejang. Kemudian faktor genetik, tidak dipungkiri bahwasanya memang faktor genetik masih berperan penting di sini ya. Terutama apabila ada riwayat keluarga dengan kejang, apapun itu, misalnya orang tuanya mengaku saya pernah epilepsi nih, atau saya pernah kejang waktu kecil saat demam, seperti itu. Nah, itu bisa jadi anak lebih beresiko kena kejang, seperti itu ya. Kemudian etnisitas atau ras. Nah, memang ada beberapa ras yang beresiko, yang memiliki resiko untuk terjadinya kejang, seperti itu. Kemudian infeksi virus. Kenapa bisa dibilang infeksi virus? Karena infeksi virus dapat menyebabkan proses inflamasi atau peradangan. Nah, manifestasi dari proses inflamasi atau peradangan itu biasanya demam. Nah, apabila anak demam, itu kadang ada yang sampai kejang. Nah, itu bisa. Jadi, sebelum kejang ada demam, itu biasanya disebut dengan kejang demam. Kemudian, adapun riwayat berat badan lahir rendah atau yang biasa disebut dengan BBLR. Nah, BBLR itu apa sih? Nah, BBLR itu ketika bunda melahirkan anak atau melahirkan bayi, nah adik tersebut atau bayi tersebut berat badannya kurang dari 2.500 gram atau kurang dari 2,5 kilo. Nah, itu disebut dengan bayi BBLR atau berat badan lahir yang rendah ya. Kemudian
kelahiran prematur juga beresiko apabila adik atau anak bunda lahir dalam keadaan prematur. Nah, apa keadaan prematur itu apa sih? Ya kan, pada penasaran kan prematur itu apa? Kalau untuk awam tuh kadang kurang tahu apa tuh prematur, ya kan? Jadi prematur itu di mana usia kehamilan pada saat belum minggu ke-37 adik sudah dilahirkan. Jadi adik lahirnya sebelum 37 week atau 37 minggu. Itu disebut dengan kelahiran prematur. Nah, kemudian dan keterlambatan perkembangan. Jadi kalau misalnya adik belum bisa melakukan gerakan seperti usianya, ada yang disebut dengan milestone dari grafik anak. Itu kalau adik belum bisa atau adanya keterlambatan dalam perkembangan anak nih patut waspada. Misalnya usia 1,5 tahun, adik belum bisa berdiri. Nah, itu kita harus aware seperti itu ya. Ini adalah faktor risiko. Kemudian ada pun demam tinggi lebih dari 40 Celcius, maka adik bisa terjadinya kejang demam. Oke. Ini faktor risiko ya. Jadi bunda sebagai orang tua harus aware apa saja sih yang dapat menyebabkan atau yang memiliki resiko ke arah kejang. Seperti itu. Oke, next slide. Yang terpenting, yang harus orang tua tahu tentang kejang pada anak. Jadi, apabila anak Anda atau anak dari bunda-bunda atau paps pernah kejang, atau ada riwayat dari kedua orang tua pernah kejang, bahkan salah satu dari orang tua pernah kejang, harus aware ya ke anaknya, harus anaknya dipantau apakah anaknya memiliki faktor resiko kejang tadi. Jadi jangan pernah menggampangkan atau tidak menghiraukan gitu ya apabila ada orang tua dengan riwayat kejang misalnya. Nah, apa yang harus orang tua tahu tentang kejang pada anak? Oke, nah yang pertama, kita mulai yang pertama dulu ya, yakni kenali ciri dan tanda saat anak kejang. Apa sih yang dimaksud? Ini ada 4 ya, bahasanya bahasa kedokteran, tapi saya akan mencoba menjelaskan segampang mungkin untuk dicerna ya. Untuk yang pertama, tipe absans. Ini bunda nggak usah ngafalin tipe absen itu apa, mioklonik itu apa, tapi bunda cukup tahu kalau adik ini dalam posisi kejang. Oke, yang pertama absans. Ini ya, nggak usah dihafal, cukup dipahami. Oh, kejang absens itu seperti ini. Apabila suatu saat bunda tahu adik dalam kondisi seperti ini, berarti itu kejang. Karena kadang orang tua tuh mikirnya kejang tuh selalu menghentak-hentakkan kedua tangan dan kaki. Padahal tidak selalu, ya kan? Ada banyak tipe kejang, tapi ini yang diketahui secara umum aja supaya orang tua itu aware atau tahu, oh ini adalah kejang, oh ini anak saya lagi kejang, seperti itu. Jangan sampai kita sebagai orang tua tidak tahu, oh ini anak lagi kejang, seperti itu ya. Nah, tipe absens nih anak mendadak menghentikan aktivitasnya, terlihat diam dan tidak bergerak, menatap kosong. Seringkali disangka sedang melamun, tidak ada respon ketika disentuh. Jadi kalau misalnya anak tiba-tiba diam, kayak melamun, nggak ngapa-ngapain, disentuh dek, dia masih diam. Ini bisa disebut kejang. Nggak selalu kejang itu menghentak-hentakkan, nggak selalu. Nah, jadi pokoknya dia misalnya makan, terus menghentikan aktivitasnya, menghentikan makannya, tiba-tiba bunda panggil, tidak merespon. Itu bisa disebut dengan kejang ya. Ini adik dalam kondisi kejang. Kemudian mioklonik, yang kedua ya, mioklonik. Tangan, kaki, atau keduanya tiba-tiba kelonjotan. Nah, ini baru kelonjotan ya, kelonjotan kejang. Atau yang menghentak-hentakkan itu, dan biasanya anak masih sadar. Jadi anak tuh masih sadar, dia tapi menghentak-hentakkan, misalnya bunda sambil gitu. Kecuali kalau nangis biasa ya, bedakan nangis biasa. Ada kan anak yang nangis biasa kan, kalau nangis biasa kan gerakannya sama ya, nggak simetris, nggak kaku juga kan. Kalau misalnya mioklonik atau kejang ini, dia tuh kaku gitu loh. Nah, kemudian tonik-klonik yang ketiga ya, anak tiba-tiba mengeluarkan suara keras. Nah, hilang kesadaran dan terjatuh. Tubuh anak kemudian kaku, bibir menjadi biru. Adanya perubahan warna ya berarti, dan keluar busa dari mulut, ya kan? Dan nafas berhenti. Nah, kemudian anak mulai bernafas dangkal dan kelonjotan pada tangan dan kaki. Menjelang kejang usai, anak mungkin mengompol atau BAB. Nah, ini tuh lebih
lebih keras gitu maksudnya kejangnya. Jadi anaknya tuh mengeluarkan suara, ya kan? Kemudian dia kejang sampai mengeluarkan busa di mulutnya. Kemudian dia kalau sudah kejang tiba-tiba ngompol atau BAB seperti itu. Ini juga kejang adiknya. Jadi tidak selalu kejang itu harus mengentak-entakkan aja, nggak ngapa-ngapain itu nggak selalu, ya kan? Kemudian tipe yang terakhir atau nih, tubuh anak tiba-tiba lemas seperti tidak bertenaga dan terjatuh. Jadi apabila anak tuh tiba-tiba lemas, nggak ada tenaga dan terjatuh layaknya pingsan, tapi dia masih bisa membuka mata seperti itu juga bisa disebut kejang. Jadi orang tua tuh harus tahu, harus aware, tidak selalu kejang itu mengentak-entakkan. Misalnya dia gerakan-gerakan simpel kayak tadi, tiba-tiba terjatuh tapi dia melek atau masih membuka mata. Nah, ini bisa disebut dengan kejang juga ya. Oke, next. Kemudian yang selanjutnya, nah, yang kedua yang harus orang tua lakukan atau ketahui ketika adik atau anak-anak terkena kejang, ketahui do and done saat anak kejang ya. Jadi tahu kapan anak itu, oh ini anak sedang kejang, apa yang harus saya lakukan dan apa yang tidak harus saya lakukan atau yang saya hindari. Yang ada 7 ya kan. Yang pertama, kendurkan pakaian. Apabila anak memakai pakaian, biasanya kan pakai pakaian rapi ini, atau lagi main atau lagi pakai seperti yang gaya-gaya pakai sabuk seperti itu kan lagi lucu-lucunya anak ya kan. Nah, itu kita kendurkan dulu pakaiannya. Tetap tenang, jangan panik, jangan panik. Kendurkan pakaiannya, terutama di bagian leher apabila anak memakai kemeja, seperti itu. Nah, kemudian jangan menahan gerakan dan letakkan tubuh anak di permukaan yang datar agar tidak jatuh. Jadi ada yang kejang nih, terus kita tahan anaknya. Nah, itu jangan ya. Yang penting kita taruh di yang datar, bisa kasur lah boleh, atau ya kasur lah boleh, kasur atau apa ya, atau ya kasur kecil tuh matras bisa. Kemudian jangan ditahan, jangan dilawan. Misalnya adiknya gini, kemudian ditahan, jangan ya. Nah, kemudian beri ruang dan jauhkan si kecil dari barang-barang yang membahayakan. Misalnya di sampingnya dia ternyata ada LPG, dia tidak sadar di dapur ketika menemani bunda masak misalnya. Nah, itu jangan dibiarkan aja. Jauhkan, kalau nggak bisa jauhkan kan, kalau misalnya adiknya masih kecil, diangkat, ditaruh di kasur, udah jauh dari benda-benda berbahaya. Kemudian catat lamanya kejang dan suhu tubuh untuk bisa dikonsultasikan ke dokter anak. Kan memang pada akhirnya nanti kita akan membawa si anak tuh ke dokter ya, tapi bunda harus tahu, oh iya, saya harus mencatat kejang anak saya berapa lama. Kemudian suhunya apa, nanti untuk membantu dokter anak tuh memberikan diagnosa, seperti itu ya. Kemudian yang berapa nih, yang kelima ya, jangan memasukkan apapun ke dalam mulut, ya kan? Jangan memasukkan apapun ke dalam mulut anak dan taruh gulungan kain agar lidah tidak tergigit, ya kan? Jadi biasanya tuh agar lidah tidak tergigit itu dikasih sendok lah, apa? Nah, itu jangan. Ya kan, malah bahaya. Kasih saja gulungan kain. Kalau takut lidahnya tergigit seperti itu ya. Pokoknya apalagi tangannya bunda nih, bunda masukkan, jangan. Buat apa, ya kan? Mending yang dimasukkan itu gulungan kain, oke? Tapi tentunya kayaknya kain bersih ya. Kemudian kompres air hangat guna mendinginkan suhu tubuh secara bertahap. Nah, biasanya kan dia kan demam nih. Nah, karena dia demam, berarti kita kompresnya air hangat. Kenapa? Karena kalau dia demam tuh kan tubuhnya menghasilkan panas. Nah, kita beri panas dari luar agar tubuhnya tuh menghasilkan dingin, melawan panasnya dari luar tadi. Jangan sampai salah ya kompresnya. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, jangan tunggu lebih lama untuk membawa ke rumah sakit, ya kan? Jadi nggak usah nunggu dulu, enggak, jangan ke rumah sakit dulu. Enggak, jangan ya, langsung bawa ke rumah sakit, sedekat-dekatnya rumah sakit di rumah. Kalau misalnya susah, nggak ada siapapun di rumah, atau bantuan misalnya suami atau papanya, kalian bisa, mungkin ibu-ibu bisa minta tolong tetangga, ataupun Grab, seperti itu ya, ataupun ojek lah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, tahu cara memberi obat yang benar. Apabila anak biasanya sudah pernah kejang, ada biasanya dokter memberikan diazepam, bentuk obatnya itu seperti ini. Jadi ada corongnya, ada bentulnya gitu. Nah, caranya gimana? Pertama, anak dibaringkan dalam posisi agak menungging, ya, seperti di foto ya, agak tengkurap gitu ya.
Misalnya seperti itu. Kemudian lepas tutup saluran keluar. Nah kan, kita lepas tutup saluran keluarnya atau pentulnya itu ya kan. Kemudian oleskan sedikit vaselin atau sejenisnya pada ujung saluran keluar tersebut. Jadi kita oleskan gel seperti itu supaya dia itu nggak sakit ketika masuk si anus ya. Ingat-ingat anus atau bokong atau lubang pembuangan kotoran daripada si adik. Nah, kemudian pada anak usia 3 tahun, cukup masukkan saluran keluar setengah dari panjangnya. Pijit tub yang mengeluar dan seluruh cairan obat. Jadi cukup setengahnya aja, ya kan? Kemudian kalau usianya di bawah 3 tahun ya, oke, setengahnya dari panjangnya aja. Kemudian pijit, seperti itu, kan keluar seluruh cairannya, seperti itu. Nah, pada anak yang lebih besar atau 3 tahun ke atas, ini seluruh saluran keluar ke dalam dubur. Jadi harus dikeluarkan semuanya. Kalau tadi setengah, kalau ini semuanya. Nah, pada waktu mengosongkan tub, keluarkan saluran keluar tadi harus dalam posisi lurus ke bawah. Jadi kalau tadi kan setengah garisnya aja, setengah tubnya aja, setengah, ya kan? Kalau pada anak dewasa, bukan dewasa, tapi lebih dari 3 tahun, semuanya ya kita masukkan. Di gambar nih, contohnya ya. Dan posisinya lurus ke bawah. Kemudian yang terakhir, bila tub telah dikosongkan, tub dipijit, kemudian terus waktu memenorkan biar anak ke posisi semula gitu ya kan. Jadi rapatkan lagi selama itu, kemudian masukkan obat. Jadi dipijit gitu ya kan, agak ditunggingkan, kemudian dipijit ke dalam pada pantatnya tuh dipijit supaya masuklah tujuannya. Nah, ini harus diketahui untuk orang tua supaya tidak salah kaprah. Berikan obat ini biasanya jangan pasrah sih, kalau udah diberikan obat ini terus dibiarkan, jangan. Kalau bisa bawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Oke, segera bawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Tujuannya apa? Kejang itu kan berarti kan dia tubuhnya mengentak-entak terus, susah kan, ya kan? Susah nanti aliran darah ke otak, kemudian aliran oksigen ke otak semuanya terganggu. Nah, kalau kayak gitu otak itu kan fungsi utama ya kan? Kalau misalnya semuanya terganggu, Bunda dan Pap sudah bisa menganalisa sendiri kan apa yang terjadi. Jadi jangan pernah remehkan, kejang itu harus segera ditangani seperti itu. Dan sambil bersiap tadi sudah dikasih obat, sudah tahu apa yang harus tidak dilakukan, dan jangan lupa untuk bawa ke fasilitas terdekat. Kemudian ini adalah cukup penjelasan singkat tentang tata laksana kejang pada anak. Semoga ini ilmu singkat ini membantu. Yang penting ini adalah untuk tata laksana pertama ya, sebelum dibawa ke vaskes. Jadi please, ayo kita selamatkan bersama balita-balita ataupun anak-anak yang sedang kejang dengan cara tepat mengetahui bagaimana tata laksananya. Oke, don't forget to subscribe my YouTube channel ya kan, Nisa Variansyah, dan follow Instagramku @nisavariansyah. Di situ biasanya aku sering sih kasih Q&A tentang kesehatan. Jadi kalian bisa bantu aku, bisa tulis di kolom komentar di bawah ini apa yang harus aku buat untuk topik selanjutnya, atau kalian bisa DM aku di Instagram aku @nisavariansyah. Oke. Terima kasih Bunda telah menonton channel ini, walaupun hanya beberapa menit, puluhan menit, mungkin 10-20 menit, tapi semoga channel ini bisa membantu kalian, terutama tata laksana awal. So, jangan lupa subscribe and comment, dan juga share ke teman kalian agar para Bunda tuh tahu bagaimana tata laksana kejang yang benar pada anak. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. See you on the next content.